Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'u linnas wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa qala aidan khairukum li ahli. Radina billahi rabba wa bil islam dinan Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Dan puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini kenikmatan yang luar biasa banyak, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk hadir dalam kajian ilmu. Dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur. Amin ya robbal alamin. Salat ring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita yang berhimpun pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti dikarenakan kita mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian tematik fikih muamalah. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Gurunda kita Dr. Muhammad Yusuf Siddiq yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian fikih muamalah tematik dengan tema fikih hawalah ya. Fikih hawalah ini artinya berpindah ya. Sebelum kita memulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah di hari yang penuh berkah Sayyidul Ayam Jumat Mubarak dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Yusuf untuk memulai kajian. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak para peserta, bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta kajian Generasi Izzah pagi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pada pagi hari yang paling mulia yaitu hari Jumat ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas kita termasuk hadir majelis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dan segala aktivitas kita dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Tema kita hari ini adalah fikih hawalah. Hawalah
secara bahasa artinya berpindah, ya. Jadi hawalah artinya berpindah. Jadi secara istilah, secara terminologi fikih, jadi hawalah adalah aqdun yaqtadi naqla dainin min dhimmatin ila ukhra, yaitu transaksi yang berakibat kepada pemindahan hutang dari tanggungan seseorang, ya, kepada tanggungan yang lain. Jadi hutang dipindahkan, ya, dari A kepada B, ya, atau dari Muhammad kepada Ali misalnya. Bagaimana gambaran pemindahan hutang ini? Misalnya si A punya hutang kepada si C. Si A punya hutang kepada si C. Ya, sementara si B punya hutang kepada si A. Si A punya hutang kepada si C, ya, si B punya hutang kepada si A. Ya, hutangnya sama, ya, dalam bentuk rupiah dan juga nominalnya sama. Ya, si A belum mampu membayar hutang kepada si C karena uang dia ada di si B. Maka si A bilang kepada si C, ya, C, saya punya utang sama kamu 100.000. Ya, saya belum mampu untuk melunasin karena si B punya utang sama saya dengan nominal yang sama. Bagaimana kalau engkau menagihnya langsung kepada si B? Ya, jadi tanpa harus lewat ke saya gitu kan. Si C ridho, maka hukumnya adalah terjadi pemindahan hutang. Ya, maka yang berhutang adalah si B jika si C ridho untuk menagih kepada si B. Ya, adapun si B, sebagian ulama mengatakan tidak disyaratkan dia ridho. Kenapa? Karena dia memang harus melunasin hutang. Ya, harus melunasin hutang, maka si C dengan dia ridho untuk menagih hutang kepada si B, maka dia maka si A bebas dari hutangnya dan si C menagih kepada si B, ya. Transaksi ini di dalam transaksi modern itu sering kita lakukan, ya. Sering kita lakukan, misalnya kita belanja di supermarket. Kita belanja di supermarket, kita membayar pakai ATM. ATM bukti bahwa bank punya utang sama kita. Ya, setelah kita belanja-belanja, jumlah tagihannya setaruhlah 500.000. Ya, kita bilang kepada supermarket, ya, supermarket, ya, kamu tagihnya ke Bank Anu, ya. Ini bukti bahwa Bank Anu gitu kan, atau Bank A gitu kan, dia punya hutang sama saya, uang saya sama dia. Ya, supermarket setuju, langsung digesek gitu kan. Ya, bukti bahwa dia siap untuk menagih ke bank. Maka yang belanja atau pelanggan supermarket tadi dia bebas dari tagihan. Dia bebas dari tagihan, ya, supermarket hanya menagih ke bank. Ya, nah itu salah satu contoh dari transaksi hawalah dalam dunia modern, ya. Apa hukumnya menggunakan kita membayar dengan ATM? Ya boleh-boleh aja karena hukumnya sama dengan hukum hawalah. Ulama sepakat ijma sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab Al-Fiqhul Manhaji, wa qad ajma'al muslimun, ya, umat Islam sepakat, ya, ala jawazil hawalah, boleh memindahkan hutang, ya, dari orang yang harus membayar, ya, kepada dari orang yang berhutang kepada orang yang harus membayar, ya, harus membayar berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda, matlul ghani zulmun, fa idza uhila ahadukum ila mali'in falyahtal aw falyaqbal. Ya, bahwa orang yang mampu melunasi hutang, jika dia menunda membayar hutang, maka itu adalah kezoliman. Maka jika dialihkan hutang kalian kepada seorang yang harus membayar, maka terimalah, ya. Jadi kenapa di sini disebutkan matlul ghani, orang yang mampu bayar hutang, dia menunda bayar hutang karena si A tadi sebenarnya dia mampu bayar hutang. Kenapa dia punya uang? Uangnya ada sama si B, ya, atau ada sama si C, ya. Maka dia harus kasih tahu kepada orang yang
punya hak untuk menagih hutang kepada dia. Maaf, saya sebenarnya punya uang, cuman uang saya lagi dipakai sama si Anu. Kamu mau nggak nagih sama dia, gitu kan? Jadi kalau seandainya orang yang punya piutang tadi ridho, ya oke nggak apa-apa, saya nagih sama si Anu ya, yang punya utang sama ente, gitu kan? Maka kita terbebas dari hutang, ya. Tidak berhak lagi dia menagih hutang kepada kita. Kenapa? Karena dia sudah menerima ya pengalihan hutang tersebut. Maka dengan demikian orang yang mengalihkan hutang tadi ya dia bebas dari tagihan. Ya, yang berhutang adalah pihak yang harus membayar kepada orang yang mengalihkan hutang tadi. Nah, itu terkait dengan hawalah. Jadi hawalah ulama sepakat hukumnya dibolehkan berdasarkan hadis yang saya sampaikan tadi, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang, dia menunda bayar hutang, maka itu adalah kezaliman. Ya, fa idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtal aw falyaqbal. Jika salah seorang di antara kalian dialihkan hutangnya kepada orang yang harus melunasi, maka hendaklah dia menerima, ya. Itu terkait dengan hukum hawalah. Jadi hukum hawalah dibolehkan, ya. Saya sudah contohkan tadi adalah seperti transaksi di supermarket. Ada orang yang belanja, ya, dia nggak mampu membayar dengan uang tunai, lalu dia tunjukkan ATM sebagai bukti bahwa bank ya punya hutang sama dia atau menggunakan uang dia. Artinya dia punya uang, cuman uangnya lagi dipakai sama bank, gitu kan? Maka digeseklah ATM tadi sehingga supermarket menagih kepada bank, ya, tidak menagih kepada pelanggan. Hukum orang yang dialihkan hutangnya, ya, maka hukumnya adalah sunnah. Menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah dia menerima. Jadi misalnya A punya hutang kepada si C, ya, B punya hutang kepada si A, ya. A bilang kepada si C, kamu tagih kepada B karena B punya utang sama saya. Apa hukumnya si C menerima tawaran dari si A untuk menagih kepada si B, bukan menagih kepada si A? Hukumnya adalah mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah, tidak wajib, ya, tidak wajib. Kenapa? Karena kalau diwajibkan maka kita berarti membebankan kepada seorang yang dia tidak sanggup melakukannya, ya. Kenapa? Karena si B belum tentu termasuk orang yang mudah melunasi hutang. Ada orang yang susah bayar hutang, ditagih-tagih, ya, didesak-desak, tetap aja dia nggak mau bayar hutang, ya. Nah, ini artinya si C, ya, harus dengan keridhaan dia menerima hutangnya dialihkan dari si A kepada si B. Kalau dia ridho, ya, maka hukumnya baru sah. Kalau dia nggak ridho, ya, maka tidak boleh, ya, transaksinya tidak sah. Jadi jumhurul ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan bahwa si C menerima tawaran si A, ya, mengalihkan hutangnya kepada si B, itu hukumnya adalah sunnah, bukan diwajibkan. Tapi ada sebagian ulama, ya, mengatakan wajib. Kenapa wajib? Karena Nabi menggunakan kalimat perintah di dalam hadis ini, ya. Kata Rasulullah, fa idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtal, atau dalam riwayat lain falyaqbal. Jika dialihkan hutang kalian kepada orang yang harus melunasi adalah pihak ketiga yang tadi punya hutang kepada pihak kedua, ya. Jika dialihkan hutang kalian kepada pihak yang harus melunasi hutangnya, falyahtal, maka hendaklah dia menerima pemindahan tersebut atau falyaqbal. Jadi sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib dia menerima, ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah, karena nggak mungkin kita wajibkan, ya, untuk seorang yang tadinya harusnya nagih kepada si A, ya, sekarang dia diminta atau ditawarkan untuk nagih kepada si B, karena belum tentu dia kenal dengan si B, atau mungkin si B termasuk orang yang susah bayar hutang, ya, bisa saja dia menolaknya. Jadi hukumnya tidak wajib menerima, tapi sebab dia menerima. Kenapa? Karena dengan dia menerima, dia membebaskan si A dari kewajiban hutang. Dan kita
dianjurkan untuk segera membebaskan kita dari hutang, ya. Karena hutang itu bukan hal yang dianjurkan dalam Islam, ya. Jadi berhutang boleh untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Kalau terpaksa sekali, iya. Tapi kalau nggak terpaksa, sebaiknya kita menghindar daripada hutang, ya. Rukun hawalah, untuk sahnya hawalah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Apa rukunnya? Rukunnya ada 5 rukunnya. Yang pertama al-muhil, ya. Kenapa ada 5 rukun? Karena di sini pihak yang terlibat ada 3. Ada si A, si B, si C, ya. Si A berhutang kepada si C, B berhutang kepada si A. Maka tiga-tiganya harus sepakat dulu, tiga-tiganya, ya. Tiga-tiganya harus sepakat, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan orang yang harus melunasi hutang yaitu si B tadi, si A punya hutang kepada si C, si B punya hutang kepada si A, ya. Maka si B ini tidak disyaratkan keridhoannya karena dia memang harus melunasi hutang, maka baik dia lunasin kepada si A atau lunasin kepada si C sama saja. Ya, tapi si C disyaratkan harus ridho. Jadi karena ada 3 pihak yang bertransaksi, maka di sini rukunnya menjadi 5, ya. Biasanya rukun transaksi itu ada 4, tapi di sini ada 5. Kenapa? Karena pihak yang terlibat ada 3 orang, ya. Jadi ada al-muhil. Al-muhil itu orang yang mengalihkan hutang. Orang yang mengalihkan hutang yaitu kalau kita kalau dalam contoh transaksi di supermarket tadi, yang mengalihkan hutang, yang mengalihkan tagihan itu adalah pelanggan, ya, pelanggan yang berbelanja. Jadi pelanggan yang belanja, ya, tagihan belanjaannya adalah 500.000, ya, lalu dia tawarkan kepada supermarket untuk menagih ke bank, ya, dengan bukti dia memegang ATM yang menunjukkan bahwa bank ridho untuk melunasin, ya. Kan ATM itu bank ridho untuk melunasin segala tagihan yang dibebankan kepada pemilik ATM, pemilik kartu ATM, ya, selama itu masih dalam batas uang yang dia titipkan atau dia pinjamkan kepada bank. Jadi dalam transaksi di supermarket tadi, pelanggan itu namanya al-muhil. Dia mengalihkan hutang, mengalihkan tagihan, ya, yang harusnya dia yang lunasin, sekarang dia alihkan bank yang lunasin. Itu namanya al-muhil. Al-muhil syaratnya adalah baligh, ya, berakal, dan dia termasuk orang yang mampu atau dibolehkan bertransaksi. Siapa yang nggak boleh bertransaksi? Ya, ada orang yang nggak boleh bertransaksi, itu anak kecil, orang gila, ya, orang yang hutangnya terlalu banyak. Nah, ini termasuk orang yang dilarang untuk bertransaksi. Jadi syaratnya 3, baligh, berakal, dan mampu bertransaksi, atau bukan termasuk orang yang dilarang bertransaksi atau mahjur alaih. Itu yang pertama, rukun pertama al-muhil. Al-muhil orang yang mengalihkan hutang, yaitu kalau dalam kasus belanja di supermarket tadi, itu pelanggan yang belanja yang memiliki tagihan yang mana dia alihkan tagihan tersebut ke bank, ya. Yang kedua adalah al-muhal alaihi. Al-muhal alaihi adalah orang yang wajib melunasin hutang, yang wajib melunasin tagihan belanjaan tadi. Siapa? Ya, kalau dalam kasus belanja di supermarket tadi, bank, ya, bank al-muhal alaihi. Bank al-muhal alaihi, ya, disyaratkan pertama adalah baligh, ya. Yang kedua berakal, ya. Kalau bank, ya, termasuklah kategori itu, ya. Baligh, berakal. Yang ketiga adalah mampu bertransaksi. Ya, tidak disyaratkan dia ridho ataupun tidak ridho, ya. Kenapa? Karena al-muhal alaihi memang harus melunasin karena dia meminjam uang dari al-muhil, ya. Bank karena dia memegang uang nasabah, ya, maka dia wajib melunasin hutang nasabah. Kalau nasabah terbebanin hutang dan dia tawarkan untuk menagih ke bank. Jadi itu al-muhal alaihi, yaitu dalam kasus belanja di supermarket itu adalah bank, ya. Kemudian al-muhal itu adalah orang yang piutangnya dialihkan dari al-muhil ke al-muhal alaihi. Kalau kasus belanja di supermarket itu adalah supermarket, ya, supermarket, ya, pelanggan, ya, setelah dia belanja tagihannya 500.000, dia tawarkan kepada supermarket, ya, gimana kalau saya pakai ATM saja, ya. Artinya bagaimana kalau kalian nagihnya ke bank karena uang saya ada di bank, gitu kan. Oke, nggak apa-apa, ya. Maka langsung digesek, gitu kan, ya, bukti bahwa tagihannya
supermarket siap menagih ya belanjaan tersebut ke bank yang dimaksud ya. Itu al-muhal. Jadi supermarket itu artinya di sini diistilahkan dengan al-muhal. Al-muhal syaratnya adalah termasuk balik berakal itu adalah syarat yang harus untuk dalam transaksi ya. Ridho. Syarat yang ketiga ridho. Dia ridho siap untuk menagih ke pihak yang yang wajib untuk melunasi tadi, yang dia kebetulan punya hutang juga kepada orang yang ditagih tadi ya. Kemudian rukun yang keempat adalah hutang ya, yaitu hutang itu sendiri ad-dain ya. Nah, hutangnya syaratnya hutang tersebut adalah jatuh tempo. Kalau hutang yang belum jatuh tempo ya belum boleh ditagih ya. Udah jatuh tempo artinya udah harus membayar. Ya, sudah harus membayar maka baru bisa dialihkan hutangnya kepada orang yang berhutang ya. Jadi tadi kalau dalam kasus supermarket tadi ya pelanggan harus membayar saat itu juga ya. Harus membayar saat itu juga maka dia boleh alihkan tagihannya kepada bank ya. Jadi itu terkait dengan hutang ya. Disyaratkan adalah sudah jatuh tempo. Yang kedua, syarat yang kedua adalah bahwa hutang si A kepada si C ya dengan hutang si B sama kepada si A sama ya, sama bentuknya, sama jenisnya dan sama jumlahnya ya. Kalau sama, kalau lebih ya nggak ada masalah ya. Walaupun dalam sebagian kitab disebutkan bahwa harus sama persis 100.000 ya, tapi sekarang bisa diantisipasi. Kenapa? Karena kalau hutang si B kepada si A lebih banyak maka sisanya tetap si A yang berhak untuk menagih kepada si B ya. Berapa hutang si A kepada si C ya, itu yang ditagih kepada si B ya, tidak semuanya ya. Itu yang keempat, rukun yang keempat adalah hutangnya sendiri yaitu ad-dain ya. Yang kelima ya harus ada transaksi. Transaksi ini melibatkan tiga pihak ya. Melibatkan tiga pihak yaitu al-muhal alaihi sama al-muhal ya, al-muhal. Nah, itu rukun transaksi hawalah ya. Hikmah dari adanya transaksi hawalah ini adalah hikmahnya bahwa setiap orang kalau dia punya hutang ya dan mampu bayar hutang, wajib dia berusaha walaupun dengan cara mengalihkan hutangnya kepada orang yang berhutang kepadanya ya. Jadi kalau saya punya hutang, saya wajib untuk melunasin hutang saya. Kalaupun saya nggak punya uang dan ada orang lain yang punya hutang kepada saya, maka saya kasih tahu kepada orang yang memiliki piutang kepada saya ya, bahwa saya punya piutang kepada si fulan, kamu mau nggak nagih kepada dia gitu kan, supaya saya bebas dari tagihan. Itu yang pertama. Jadi seorang yang berhutang ya harus dia berusaha untuk melunasi hutangnya. Kalaupun dia nggak megang uang sekalipun, nggak memiliki harta yang cukup untuk melunasi hutang, kalau ada orang yang punya hutang kepada kita, maka kita kasih tahu kepada orang yang berpiutang kepada kita untuk dia menagih kepada orang tersebut ya, supaya kita jangan jangan halangin dia untuk mengambil uang yang menjadi haknya ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya, yang kedua adalah kita harus berusaha membebaskan diri kita dari hutang ya, karena hutang adalah termasuk yang tidak dianjurkan ya. Apa hukum berhutang? Hukum berhutang boleh kalau seandainya kita sangat butuh sekali. Tapi kalau tidak sangat butuh sekali maka bisa jadi makruh, bahkan bisa menjadi haram ya. Karena hutang itu adalah kewajiban kita sendiri, bukan kewajiban siapapun ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis pernah bersabda, kata Rasulullah, man mata fi sabilillah, siapa yang meninggal di jalan Allah, meninggal dalam jihad di jalan Allah, artinya matinya mati syahid. Suma'ash, lalu dia dihidupkan lagi. Ya nggak mungkin ada orang dihidupkan lagi. Tapi ini sebagai gambaran betapa hutang itu berat ya. Suma'ash, lalu dia hidup kembali ya.
Summa mata fi sabilillah, mati dalam jihad di jalan Allah lagi. Ikut perang lagi, mati lagi syahid. Summa ash, lalu hidup lagi. Summa mata fi sabilillah, lalu mati lagi di jalan Allah. Artinya mati dalam jihad lagi. Lam la yadkhulul jannah, sekali-kali enggak akan masuk surga. In kana ala alaihi dainun, kalau dia punya hutang, lam yaqdihi, belum dia lunasin. Jadi sebaiknya kita segera lunasin hutang kita, karena hutang itu adalah masuk kategori hal yang nggak bisa dibebaskan, ya, nggak bisa dibebaskan kecuali yang bersangkutan untuk membebaskannya. Nah itu terkait dengan hawalah, ya, terkait dengan hawalah. Konsekuensi adanya transaksi hawalah ini, maka ya al-muhil, orang yang mengalihkan hutangnya, dibebaskan dari tagihan. Maka al-muhal nggak bisa lagi nagih kepada al-muhil, karena dia sudah ridho mau nagih kepada al-muhal alaih. Jadi dalam kasus belanja di supermarket tadi, nggak boleh supermarket langsung setelah itu menghubungin lagi pelanggan, Pak, yang 500 kemarin belanjaan Bapak belum dibayar gitu kan, nggak boleh lagi. Kenapa? Karena dia sudah ridho nagihnya ke bank. Dia sudah ridho nagihnya ke bank, ya. Nah itu yang pertama, konsekuensinya adalah al-muhil dibebaskan dari hutang atau dari tagihan hutang, ya. Yang kedua, konsekuensi dari sini adalah bahwa al-muhal, ya, hanya boleh menagih kepada al-muhal alaih. Ya, al-muhal hanya boleh menagih kepada al-muhal alaih. Ada masalah apapun dia tidak berhak untuk kembali lagi kepada al-muhil, ya. Misalnya al-muhal alaih ternyata orangnya susah untuk bayar hutang. Ditagih-tagih nggak bayar gitu kan, ya. Maka si al-muhal nggak berhak lagi dia kembali lagi kepada al-muhil, karena dia sudah ridho menagih kepada al-muhal alaih. Jadi misalnya gitu kan, ya, tadi belanja di supermarket, ya, supermarket sudah nerima bayarnya pakai ATM gitu kan, tagihnya ke bank. Setelah itu setelah transaksi tersebut ternyata banknya langsung bangkrut gitu kan, ya. Langsung ditelepon lagi si pelanggan, Pak, mohon maaf, nggak jadi saya nagihnya ke bank gitu, nggak bisa lagi, ya. Kenapa? Karena dia sudah ridho dari awal untuk menagih kepada bank, ya, kepada bank. Jadi itu konsekuensi dari terjadinya transaksi hawalah, yaitu bahwa al-muhil bebas dari tagihan. Al-muhal hanya berhak menagih kepada al-muhal alaih, ya, dan tidak boleh kembali lagi kepada al-muhil, karena al-muhil sudah dibebaskan dari transaksi hawalah, ya. Jadi itu terkait dengan materi hari ini, yaitu hawalah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari segala tagihan, ya, segala hutang, ya. Kenapa? Karena hutang nggak boleh dibawa mati, ya, karena kalau dibawa mati maka cuman kita yang berhak melunasi, ya. Bahkan di dalam ilmu fikih, misalnya ada orang meninggal, ya, meninggalkan harta 500 juta, hutangnya 1 miliar, maka hutangnya 1 miliar, ya. Maka orang yang punya piutang kepada almarhum hanya berhak menagih 50%. Kenapa? Karena harta yang ditinggalkan hanya 50% dari total hutangnya. Ya, tidak ada satupun dari keluarga yang wajib melunasin. Saya katakan yang wajib, tapi kalau yang sukarela ya silakan, ya. Sangat-sangat dianjurkan kita melunasin, tapi wajib tidak, ya. Kenapa? Karena hutang itu adalah dosa tanggung masing-masing, ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak menanggung beban orang lain atau dosa orang lain. Jadi untuk terkait dengan hutang, ya, kita hati-hati, ya, segera lunasin. Kenapa? Karena itu bisa menjadi tanggungan kita, ya, di hari kiamat nanti, dan tidak ada satupun keluarga yang wajib, kata saya, wajib melunasin, termasuk bahkan istri tidak wajib melunasin hutang suaminya, ya, kecuali kalau ada yang sempat menjamin saat berhutang, ya. Termasuk anak tidak wajib melunasin hutang orang. Wajib, saya katakan wajib. Bukan berarti nggak boleh, sangat dianjurkan kalau kita lunasin, tapi wajib tidak, ya. Arti wajib itu orang yang punya piutang berhak untuk menagih, ya. Nah, nggak ada sama sekali. Jadi kalau saya punya hutang, ya, harta yang saya tinggalkan nggak cukup untuk lunasin hutang, ya, maka yang punya piutang hanya berhak menagih sebanyak yang saya tinggalkan dari harta. Adapun selebihnya menunggu ada yang sukarela melunasi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari didatangkan jenazah
Ya Rasulullah, sholli ala janazatin. Ya Rasulullah, salatkan jenazah. Kata Rasulullah, hal taraka malan, ya. Apakah dia meninggalkan harta? La ya Rasulullah. Hal taraka dainan, apakah dia meninggalkan hutang? Ya. Qalu na'am ya Rasulullah, iya. Dinaron, ada 2 dinar. 2 dinar itu sekitar 7 juta ya sekarang ya. Sekitar 7 juta. Ya, kata Rasulullah, sallu ala sahibikum. Ya udah kalian aja yang salatkan. Dia enggak ninggalkan harta, ya, tapi ninggalkan hutang, ya. Nabi enggak manggil keluarganya untuk lunasin, enggak, ya. Tapi Nabi enggak mau salatkan. Kenapa? Karena hutang itu adalah beban yang enggak bisa diampunin Allah sama sekali dosanya, kecuali dibebaskan oleh yang punya piutang, ya. Akhirnya ada salah seorang sahabat, dia mengangkat tangan, ya Rasulullah, alayya dainuhu. Aku yang mengambil alih hutangnya, ya. Maka baru aku yang mengambil alih, ya aku dengan sukarela ngambil alih, ya. Jadi bukan kewajiban dia. Dan Nabi enggak bertanya apakah itu keluarganya, enggak, ya. Kenapa? Karena tidak dibebankan kepada siapapun termasuk dari keluarga sendiri, ya. Bahkan kalau orang tua punya hutang sekalipun, anaknya enggak wajib melunasin, kecuali sebelum orang ngasih utang kepada orang tua, tanya dulu ke anaknya. Nak, Pak, itu orang tuanya mau berhutang. Oh iya nggak apa-apa, ya. Terus kalau dia nggak bisa bayar gimana? Iya saya yang bayarin. Nah ini baru dia wajib melunasin. Kenapa? Karena dia sudah dengan sukarela menjamin lunasnya hutang orang tuanya. Baru, ya. Tapi kalau dia nggak pernah menjamin sama sekali di saat almarhum berhutang, maka dia tidak boleh ditagih sama sekali. Jadi nggak ada hak kita menagih kepada siapapun terkait dengan hutang seseorang. Ya, hutang seorang hanya dia yang wajib melunasi, adapun orang lain nunggu apakah dia pernah komitmen melunasin atau tidak. Kalau dia nggak pernah komitmen, nggak pernah berjanji mau ikut melunasi, maka dia tidak boleh dibebankan hutang. Ya, nah ini jadi terkait dengan hawalah, Islam membolehkan mengalihkan hutang, ya, dari orang yang harusnya membayar kepada orang yang juga harus membayar hutang kepada orang yang berhutang tersebut. Jadi dalam kasus tadi, ya, misalnya si A berhutang kepada si C, si B punya hutang kepada si A, ya, maka si A mengatakan kepada si C, ya, hutang saya sama kamu, maukah kamu tagih kepada si B, karena si B juga punya hutang yang sama kepada saya. Kata si C, oke, nggak apa-apa, ya, ridho dia menagih kepada si B, maka dengan demikian si A bebas dari hutang, si B yang harus membayar hutang kepada si C. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsir, Dr. Yusuf yang sudah menyampaikan kajian tematik terkait dengan fikih hawalah, fikih berpindah hutang, ya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian ingin bertanya bisa resen ataupun via chat terkait Izin, dengan silakan Bapak. Ya, saya Hamim, jamaahnya Pak Kiai Dr. Siddiq. Izin Pak Kiai. Ya, silakan Pak Dr. Hamim. Ya, ini kebetulan dari Solo Pak Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Pak Kiai, izin. Ini sudah membudaya di masyarakat kan, ketika kita malah selesai sholat, malah kita ini biasanya menyampaikan seperti Pak Kiai sampaikan itu setelah sholat jenazah, ya. Kepada bapak-bapak yang masih punya sangkut paut dengan almarhum, mohon menghubungi ahli waris. Nah, betul. Kalau dilihat dari Pak Kiai sampaikan tadi, menurut saya memang jarang orang tua itu yang berhutang itu bilang ke anaknya. Kadang-kadang jarang sekali, walaupun ada, ya. Bagaimana mensikapi ketika tadi hukumnya kan memang tidak wajib, ya. Betul. Tapi kan selama ini dipahami orang itu jenazah yang meninggal masih punya utang akan bisa belum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin diberikan Pak Kiai penjelasan. Jadi berarti kan sifatnya sukarela, ya, sukarela. Betul. Sukarela. Nah, memang kalau anak yang soleh mestinya ya menyaurkan utangnya orang tuanya. Tapi kalau tadi dia tidak bilang, kemudian anaknya nggak mau, ya itu adalah dosa dari almarhum, gitu Pak Kiai, ya. Betul. Dosa apa bebas karena sudah meninggal Pak Kiai? Mohon penjelasan Pak Kiai. Oke, terima kasih, ya. Jadi yang pertama adalah jadi kalau ada orang meninggal itu kita yang pertama yang harus kita lakukan kalau dia meninggalkan harta.
harta dia itu digunakan untuk melunasi hutangnya dulu. Jadi kalau dia kalau ada orang meninggal, ya dia meninggalkan harta, maka hartanya dipakai buat lunasin hutang dulu. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, ya setelah dilaksanakan wasiatnya dan dibayarkan hutangnya, baru dibagi warisan. Ya, jadi nggak boleh dibagi warisan sampai hutangnya dilunaskan dulu. Jadi pengumuman setelah sholat jenazah itu dalam rangka untuk bisa bagi warisannya. Jadi siapa yang punya hutang piutang kepada almarhum, tolong menghubungi kita ya supaya kita bisa langsung bagi warisannya. Jadi yang punya piutang, ayo ini uangnya masih ada gitu kan ya. Ternyata misalnya setelah diumumkan yang punya piutang kepada almarhum itu banyak gitu misalnya. Yang harta yang ditinggalkan cuma 500 juta, hutangnya 1 miliar misalnya. Maka dilunasin dengan 500 juta itu saja. Ada pun sisa 500 juta, tidak ada satupun yang wajib melunasin, kecuali dengan sukarela. Kalau dengan sukarela, ya kalau anak sendiri, ya insya Allah masuk kategori berbakti sama orang tua. Ya, jadi dia nggak wajib untuk melunasin, kecuali kalau dulu yang ngasih utang kepada orang tuanya ngomong dulu ke anaknya. Jadi kenapa? Karena al-aslu bara'atul zimmah dalam ilmu fikih. Hukum asal seorang itu bebas dari beban apapun. Jadi nggak boleh kita bebankan kecuali dia dari awal ridho mau dibebanin. Jadi kalau mau dibebanin anaknya, sebelum ngasih utang kepada orang tua, kasih tahu dulu ke anak. Ya kalau mau dibebanin gitu kan. Ya ini orang tuanya mau ngutang nih gimana? Ya udah utangin aja. Kalau dia nggak bisa lunasin gimana? Ya saya siap lunasin. Nah, baru dia berarti nerima beban tersebut. Kalau dia nggak pernah dibebanin apapun, ya nggak pernah dikasih tahu, maka dia nggak ada kewajiban untuk melunasin. Jadi kalau harta yang ditinggalkan 500 juta, ya, hutangnya 1 miliar, maka kan berapa persentase harta yang ditinggalkan dibandingkan hutangnya, hanya segitulah semua orang yang punya piutang untuk menagih. Jadi karena hartanya yang hanya 50% dari total hutangnya, maka setiap orang yang punya piutang hanya berhak nagih 50%. Nah, Ya, 50%. Jadi itu ya. Jadi tidak ada kewajiban dari keluarga untuk melunasin, tapi dari harta dia sendiri, dari harta almarhum. Adapun sisanya ya nunggu ada yang sukarela mau melunasin. Ya kalau anaknya melunasin, insya Allah itu masuk bagian daripada berbakti, dosa-dosa dia kepada orang tua mungkin dimaafkan gitu kan ya, karena dia melunasin hutang orang tuanya. Tapi orang yang punya piutang nggak berhak untuk nuntut anak yang nggak berhak. Ya. Jadi kategori wajib ini nuntut ya. Wah kamu harus lunasin ini kan hutang orang tua kamu, nggak boleh. Ya nggak boleh kita bebankan kepada seorang yang dia sendiri nggak tahu ada beban itu. Ya dia sendiri nggak tahu ada beban itu. Jadi ya nggak boleh kita bebankan kepada orang lain karena terkait dengan hutang itu adalah dosa ya, tanggung masing-masing ya. Kalau ada yang mau menyelamatin ya silakan ya dengan sukarela. Nabi nggak pernah di saat ada yang meninggal punya hutang, Nabi nggak pernah menagih kepada keluarganya sama sekali ya. Nah bahkan Nabi dalam hadis pernah bersabda, kata Rasulullah, man mata wa alaihi wa lahu malun fali warasati wa man mata wa alaihi dainun fa ilayya wa alayya. Siapa yang meninggal punya harta, bagikan kepada ahli warisnya. Siapa yang meninggal tidak punya harta, bahkan meninggalkan hutang, aku yang mengambil alih, kata Nabi. Ya. Jadi kata Rasulullah, siapa yang meninggal nggak meninggalkan harta, meninggalkan hutang, fa ilayya wa alayya. Aku yang bayarin, ya. Kenapa Nabi mengatakan aku yang bayarin? Nah, ini dalam hukum Islam, ya. Kalau ada yang berhutang, kalau ada yang punya kebutuhan, butuh berhutang, dia nanya dulu kepada pemimpinnya. Ya, minta solusi dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tahu gitu kan ada baitul mal ya. Kalau wah ini orang butuh beras, anaknya nggak makan, ya kasih dari baitul mal. Kalau memang baitul malnya kosong gitu kan ya, maka pemimpin yang ngasih rekomendasi untuk ngasih utang ya. Tolong utangin si anu karena dia butuh ya untuk kebutuhan pokok keluarganya gitu kan ya. Siapa yang ngasih utang ya silakan kasih utang. Maka ini udah jaminan dari pemerintah. Makanya Rasulullah mengatakan man mata wa alaihi dainun fa ilayya wa alayya. Aku yang lunasin. Kalau ada yang meninggal tidak punya harta dan dia meninggalkan hutang, aku yang lunasin. Kenapa? Karena dalam Islam ya pemimpin itu memberikan solusi
untuk rakyatnya ya. Jadi rakyat yang punya hutang diambil alih sama pemerintah, tapi dengan syarat dia berhutangnya izin pemerintah dulu. Ya. Izin pemerintah dulu artinya pemerintah siap untuk menjamin hutangnya. Jadi itu jadi kalau hukum Islam diterapkan ya, ada yang mau berhutang tinggal kita tanya izin pemerintahnya mana gitu kan. Jadi nanti dia nggak diizinkan kecuali untuk kebutuhan pokok ya yang sangat terpaksa sekali. Nah itu terkait dengan jadi nggak ada kewajiban keluarga untuk melunasin kecuali dari harta almarhum. Kalau seandainya harta almarhum nggak cukup, maka masing-masing orang yang punya piutang hanya berhak menagih sebesar persentase harta yang dia tinggalkan dibandingkan dari setotal hutangnya ya. Adapun sisanya nunggu ada yang sukarela ya. Kalau nggak ada yang sukarela ya udah ya, itu tetap menjadi dosa dia yang harus dilunasi di hari kiamat nanti dengan cara dibayarkan dengan amal perbuatannya ya. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz buat penjelasannya. Ini ada pertanyaan via chat. Pertama dari Bu Erlina Kusumarini. Ustadz, jika dahulu orang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, saat ini kebanyakan orang berhutang untuk gaya hidup. Sampai sejauh mana dibolehkan berhutang untuk gaya hidup walaupun mampu membayar? Syukran Ustadz. Oke, terima kasih ya. Kalau kita berhutang itu hukum asal berhutang adalah boleh. Hukum asal berhutang adalah boleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang hutang ya. Ya, termasuk ayat, bukan termasuk, tapi ayat yang terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang satu sama lain ya sampai masa yang disepakati, maka tulis hutangnya. Jadi itu menunjukkan bahwa berhutang hukumnya boleh. Hukumnya boleh berhutang ya. Kalau itu tapi dengan syarat itu bukan untuk gaya, tapi itu buat kebutuhan ya. Kalau kebutuhannya sangat mendesak, kalau tidak dipenuhi bisa berakibat binasa, maka hukumnya wajib berhutang. Ya, hukumnya wajib berhutang. Jadi yang mubah tadi jadi wajib kalau itu untuk kebutuhan yang kalau nggak dipenuhi bisa binasa. Ya, buat makan keluarga, ya keluarga lagi kelaparan, ya nggak ada makanan, ya berhutang hukumnya wajib. Ya, kalau nggak dikasih hutang, bahkan dalam Islam kalau nggak bisa dikasih hutang, boleh dia ngambil dengan paksa. Gitu kan ya, tapi jangan mencederai orang ya, mengambil dengan paksa tapi nanti dilunasin. Kalau dia mampu maka dia lunasin. Kalau seandainya itu untuk kebutuhan yang tidak mendesak ya dan bukan kebutuhan seperti untuk gaya tadi, hukumnya makruh ya. Makruh kalau dia bisa lunasin. Makruh itu artinya nggak berdosa ya, tapi kalau dia hindari lebih baik, karena untuk nggak boleh kita memenuhi kebutuhan untuk gaya-gaya, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh kita membeli sesuatu untuk gaya ya. Kita boleh membeli sesuatu untuk kebutuhan boleh, tapi kalau untuk gaya tidak ya. Jadi artinya kita punya handphone ya belum rusak kita ganti, nggak boleh, hukumnya makruh ya. Makruh kita ganti, kenapa? Karena masih bisa digunakan, masih bisa digunakan. Kita punya kendaraan ya belum masih bisa dipakai gitu kan ya, lalu kita ganti dengan yang lebih baik, lebih bagus gitu kan, itu hukumnya makruh, sebaiknya dihindari. Tapi kalau seandainya kita berhutang untuk gaya ya, untuk gaya dan kita nggak mampu melunasinya, menyebabkan hidup kita sengsara gara-gara punya hutang tersebut ya, kita bisa dengan naik angkot misalnya, kita paksakan beli kendaraan, nyicil tiap bulan sehingga kebutuhan pokok kita jadi terganggu. Ya, gaji kita cuma 6 juta. 3 juta buat nyicil mobil, sisa 3 juta jadi berat hidup keluarga, maka hukumnya bisa haram. Ya, bisa haram. Kenapa? Karena kita berhutang untuk gaya-gaya, menyebabkan kehidupan kita sengsara ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan celakakan diri kalian ya. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Dengan kita punya uang 3 juta per bulan ya, hidup kita dan anak-anak dan keluarga itu bisa menjadi terancam ya, terancam kekurangan ya. Maka hukumnya bisa jadi haram kalau kita berhutang yang sebenarnya kita nggak sanggup bayar hutang ya. Termasuk kategori nggak sanggup ya, itu tadi ya, gaji kita 3 juta 6 juta ya, 3 juta buat nyicil hutang doang ya. Buat nyicil hutang doang, maka itu termasuk kategori memaksakan diri.
ya memaksakan diri sehingga menyebabkan hidup keluarga pun sengsara ya gara-gara itu ya, hanya sekedar memenuhi gaya. Kalau untuk kebutuhan rumah wajib, nah ini boleh ya. Untuk rumah boleh kita beli rumah sederhana dengan cicilan 3 juta boleh dengan itu, karena rumah pokok ya, nggak mungkin kita tinggal di jalanan atau nggak mungkin kita tinggal gabung dengan keluarga yang lain ya, walaupun dengan orang tua, karena keluarga kita bukan mahram buat mereka gitu kan. Istri kita bukan mahram buat saudara-saudara kita gitu kan. Jadi boleh kalau untuk kebutuhan beli rumah, tapi kalau untuk beli mobil ya tidak ya. Kenapa? Karena mobil bukan kebutuhan pokok yang harus kita penuhi. Jangan sampai hidup kita sengsara gara-gara itu. Kumpulkan aja uang ya tiap bulan, hidup dengan normal ya, sisihkan. Nanti kalau udah cukup buat beli mobil, baru beli mobil dengan cara cash ya, tanpa harus kita berhutang ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kebutuhan, kalau untuk kebutuhan yang mendesak bisa jadi wajib ya. Kebutuhan yang tidak mendesak ya artinya bisa hukumnya boleh ya, dibolehkan asalkan itu kebutuhan. Tapi kalau untuk gaya bisa hukumnya makruh, bisa jadi haram kalau itu bisa menyebabkan kita menderita ya. Wallahu alam ya. Jazakallah Ustaz. Ini pertanyaan kedua dari Pak Taufikur Rahman. Ada 2 pertanyaan. Barusan dicontohkan dalam hal pembayaran menggunakan ATM debit, sedangkan debit itu kan uang kita sudah ada di bank. Lalu bagaimana dengan kartu kredit syariah atau pembiayaan seperti BESI Hasanah Card? Yang kedua, bagaimana pendapat Ustadz mengenai kafalah bil ujroh, di mana kafalah itu akad sosial, tetapi malah diambil ujrohnya menjadi akad komersial. Bagaimana menurut Ustadz? Oke, terima kasih ya. Pertama adalah bagaimana kalau kita menggunakan kartu kredit ya. Kalau kita menggunakan ATM, ATM itu kartu ATM itu berarti hawalah tadi transaksinya. Kenapa? Karena bank memegang uang kita ya. Karena ada uang kita di bank ya, maka kita alihkan tagihan kita ke bank gitu kan. Itu pengalihan hutang. Bank punya hutang sama kita dan kita punya hutang kepada supermarket ya, dan kita minta kepada supermarket untuk menagih ke bank ya, lalu digesekkanlah kartu ATM tadi, bukti bahwa uang kita memang ada di bank gitu kan. Nah ini hukumnya pakai ATM itu ya, jadi hukumnya dibolehkan, boleh, nggak ada masalah sama sekali ya. Tapi Ustadz ini bank konvensional, ini urusannya lain lagi itu ya. Untuk menggunakan kartu ATM-nya hukumnya boleh. Kalau di banknya tadi bank konvensional ada bunganya, dia ngambil bunganya, maka itu baru haram ya. Haram dia bukan di belanja ini transaksi ini nggak masalah. Kadang-kala ada sebagian orang, Ustadz saya punya toko nih ya, apakah boleh saya menerima pembayaran pakai ATM? Boleh, nggak ada masalah ya. Tapi itu ATM bank konvensional nggak ada urusan, kita nggak ngambil bunga, nggak, kita ngambil tagihan kita aja. Kita ngambil tagihan kita aja, kita ngambil sesuai hak kita saja, itu nggak ada dosanya sama sekali ya, walaupun itu bank konvensional sekalipun ya. Cuman ya kalau bisa kita mendukung bank syariah ya gitu kan ya. Kalau bisa kita mendukung bank syariah ya, oke, silakan bayar, tapi pakai kartu ATM syariah gitu kan. Nah itu lebih baik lagi. Bukan berarti nggak boleh kita pakai menerima pembayaran dengan kartu ATM konvensional gitu kan. Cuman artinya kita memberikan peluang orang punya rekening di bank konvensional. Kalau kita mendukung bank syariah itu lebih baik lagi. Tapi untuk pembayarannya nggak ada ribanya sama sekali itu ya. Menggunakan kartu ATM, kita menerima pembayaran pakai kartu ATM, tidak ada riba sama sekali, karena yang kita terima cuma uang tagihan kita saja. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kecuali kalau yang kita terima tagihan plus bunganya, ini baru ya. Kita cuma menerima tagihannya saja, bunganya itu orang yang punya rekening ya urusannya. Adapun pakai kartu kredit itu kalau ini hawalah ATM, pakai kartu ATM itu hawalah namanya, mengalihkan hutang ya, mengalihkan tagihan kepada yang memegang uang orang yang ditagih ya. Kalau kartu kredit itu adalah kafalah. Bank tidak punya hutang sama kita, tapi kita menggesekkan kartu kredit ya, kartu kredit milik bank yang memberikan jaminan. Jadi bank menjamin berapapun tagihan yang pegang kartu kredit ini kita akan lunasin.
Itu definisi dari kartu kredit ya. Jadi kartu kredit, bank ngasih kita kartu kredit ya, ente mau belanja dimanapun ya, kita ane lunasin ya. Ane lunasin berarti ente terhutang sama saya, ente lunasinnya kepada saya gitu kan. Nah ini apa hukumnya pakai kartu kredit? Dibolehkan asalkan kita nggak kena bunga ya. Jadi kita gesekkan kartu kredit, tagihannya 500.000 ya, kita bayar ke bank juga 500.000, maka itu nggak ada bunganya, nggak ada masalah di sini ya. Baru masalah kalau kita terlambat lunasin ke bank, lalu jatuh tempo dan kita kena bunga, baru itu masuk kategori riba. Baru masuk kategori riba. Jadi baru kita kena dosa ribanya. Kena dosa ribanya. Itu kalau kartu kredit. Jadi kartu kredit itu masuk kategori kafalah, yaitu menjamin. Bank menjamin semua tagihan kita akan dilunasin sama bank. Ya, dengan demikian kita berhutang kepada bank ya, karena bank melunasin tagihan kita ya. Nah itu kalau tagihan bank ke kita sama dengan tagihan belanjaan kita tadi, maka itu nggak ada bunga sama sekali berarti ya. Itu bisa dilakukan kalau kita tidak terlambat melunasin. Kalau kita terlambat kena denda ya, kena denda keterlambatan, maka itu baru masuk kategori riba ya. Nah ini tadi ada yang nyebut kafalah itu adalah transaksi sukarela ya, sukarela. Hukum asalnya sukarela, tapi boleh dengan upah, boleh ya. Hukum asalnya sukarela, sama seperti, mohon maaf gitu kan, khutbah itu sukarela, tapi boleh dengan upah gitu kan, boleh dengan upah, nggak ada masalah gitu kan. Kenapa? Karena membantu orang itu hukum asalnya sukarela, membantu orang hukum asalnya sukarela, tapi boleh diupah, nggak dilarang untuk diupah ya. Jadi begitu juga kafalah ya, sukarela tapi boleh diupah, boleh bil ujroh ya. Contoh misalnya membantu orang itu hukum asalnya sukarela, tapi boleh diupah ya. Misalnya saya kasih contoh satu kasus, misalnya ada orang gitu, misalnya saya ya, saya mau berhutang 10 juta. Mas, tolong carikan uang 10 juta. Saya butuh pinjaman 10 juta karena saya lagi butuh sekali. Kalau ente dapat pinjaman 10 juta, ente ane kasih upah 1 juta. Dapat dia 10 juta, ya. Nih Ustadz ada 10 juta nih, ya. Ngutangnya sama siapa? Sama si A, gitu kan. Saya lunasin kepada siapa? Si A. Saya lunasin ke si A berapa? 10 juta. Saya terimanya berapa? 9 juta, karena 1 juta saya kasih upah kepada orang ini. Itu sepele sekali. Tapi kalau sebagian orang menganggap, oh itu riba. Enggak riba, enggak. Ini beda lagi transaksinya. Jadi dia nolong hukum nolong orang sukarela, tapi boleh dikasih upah. Asalkan upahnya jelas gitu kan ya. Tolong carikan pinjaman 10 juta, saya butuh uang 10 juta hari ini gitu kan ya. Atau 11 juta dah ya, 11 juta saya butuhnya 10 juta hari ini, 1 jutanya aneh kasih buat ente kalau ente bisa nyarikan pinjaman. Dia dapatlah pinjaman dari si A ya, dapat 11 juta gitu kan, saya lunasin ke si A 11 juta, tapi saya terimanya 10 juta karena 1 juta saya udah janjikan untuk kasih dia gitu kan ya. Itu boleh jadi ijarah ya, jadi kafalah bil ujroh ya, makanya istilahnya kafalah bil ujroh, jaminan dengan upah ya. Tapi kalau upahnya harus jelas. Nggak boleh upah dengan persentase hutang, nggak boleh. Kalau persentase hutang itu namanya bunga hutang ya. Jadi kalau upah ya sama aja, mau inti dilunasin hutangnya 10 juta 10 M sama aja upahnya. Jadi itu terkait dengan upah. Jadi upah harus dengan nominal, bukan dengan persentase ya. Dengan nominal saya kasih upah kamu 1 juta gitu kan, nggak boleh. Saya pokoknya kamu carikan utang ya, carikan utang untuk saya ya. Kalau kamu dapat 500 juta 10% ya, 1 M 10%. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya bunga berarti ya. Jadi itu terkait dengan apa? Upah. Kalau upah harus nominal ya, dibolehkan ya, walaupun itu akadnya akad tatawwu ya. Jadi akad tatawwu itu akad sukarela gitu kan ya. Sukarela. Kita nolong orang sukarela tapi boleh pakai upah gitu kan ya. Kita jadi khotib sukarela tapi boleh pakai upah gitu kan. Jadi ngobatin orang sukarela tapi boleh pakai upah gitu kan. Hukum asalnya adalah sukarela tapi boleh pakai upah ya, asalkan ada kesepakatan upahnya, tidak ada yang terbebani ya, nggak ada yang merasa dirugikan ya. Disepakatin berapa nominal upahnya, demikian ya, wallahu a'lam.
Ya, jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Istikartini. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin ya rabbal alamin. Mau tanya bagaimana dengan orang yang punya hutang kartu kredit dan jika sudah meninggal sudah di-cover asuransi dari bank tersebut, apakah yang ditinggalkan masih wajib membayarkan, Ustadz? Oke, terima kasih ya. Nah, ini tergantung transaksi dengan asuransinya. Kalau transaksi dengan asuransinya itu adalah transaksi ta'awun ya atau transaksi takaful ya, maka boleh ya. Jadi misalnya begini ya, nasabah ya saling bantu membantu melunasin hutang, orang yang belum sempat melunasin hutang keburu meninggal. Jadi itu boleh saling bantu membantu, sama dengan seperti misalnya kita di komplek atau di RT di kelurahan gitu kan ya, kita pakai iuran 100.000. Kalau ada yang dapat musibah, maka kita akan berikan santunan dari uang yang kita sumbang sama-sama. Nah, itu juga sama dengan asuransi. Kalau transaksinya seperti itu dibolehkan. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-bantu dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan bantu-bantu dalam dosa dan permusuhan ya. Jadi boleh misalnya ada orang yang berhutang, yuk kita patungan gitu kan ya. Kita patungan lunasin hutangnya. Boleh ya. Nah, ini kalau asuransinya pakai transaksi seperti itu maka dibolehkan. Ya, tergantung transaksi asuransinya. Hasilnya sama tapi niatnya beda ya. Niatnya beda. Jadi kalau niatnya saya mau bayar premi untuk dilunasin hutang, tidak. Saya mau bayar premi untuk bantu membayar melunasin hutang orang yang belum sempat dilunasin keburu meninggal. Boleh maka ya. Jadi niatnya awalnya mau bantu orang ya. Walaupun akhirnya yang terbantu adalah dia sendiri. Ya, sama dengan kita, yuk kita patungan beli alat kesehatan. Kalau ada yang sakit di tempat kita, maka kita akan obatin dari sini, sama ya. Sama seperti itu. Jadi niat awalnya adalah mau membantu, mau bantu beli fasilitas kesehatan. Ya. Nah, sama kasusnya dengan BPJS. Kalau BPJS seluruh Indonesia, yuk kita semua pegawai, semua yang bekerja dipotong sekian persen dari gajinya, yang punya gaji sekian ke atas dipotong untuk membeli fasilitas kesehatan dan membantu orang yang sakit. Maka hukumnya jadi boleh. Halal. Kenapa? Karena niat awal kita mau bantu, bukan niatnya mau dapat fasilitas, gitu kan? Mau bantu, ya. Jadi hukumnya dibolehkan. Sama dengan kita nyumbang di masjid, infak masjid, ya untuk fasilitas masjid. Walaupun kita yang dapat manfaatnya juga, tapi niat awal adalah untuk membantu. Ya, jadi walaupun hasilnya sama, niatnya berbeda, beda hukumnya. Ya, jadi asuransi tadi yang di cover asuransi kalau dilunasin, ya insya Allah itu hukumnya sah kalau memang transaksinya transaksi bantu membantu. Jadi kita bayar premi untuk membantu orang yang belum sempat melunasin hutangnya dan keburu meninggal. Maka itu hukumnya dibolehkan. Kalau sudah dilunasin asuransi, maka keluarga nggak ada kewajiban sama sekali lunasin. Ya, yang kita lunasin adalah dari harta almarhum. Ya. Jadi kalau seandainya udah di cover sama asuransi, maka harta almarhum ya berarti tidak ada kewajiban kita menyisihkan dari harta almarhum untuk lunasin hutangnya karena udah dilunasin sama asuransi. Jika transaksinya benar ya dengan asuransi, maka itu sah. Kalau nggak benar, maka dia berdosa juga ya. Dia berdosa hukumnya karena dia bertransaksi yang berakibat mudarat buat orang lain, gitu kan? Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Eni. Assalamualaikum Ustaz. Kalau yang berhutang meninggal dan selama hidupnya tidak terlihat upaya untuk melunasi, nah yang menghutangkan ikhlasnya ya ikhlas-ikhlasan aja. Karena ikhlas nggak ikhlas juga nggak dibayar. Nah, apakah itu bisa menghapuskan dosa berhutang si almarhum, Ustaz? Oke, ikhlas itu ridho. Ya, ikhlas itu ridho. Jadi kalau nggak ridho, tetap aja nggak bisa mengubah ya. Jadi ikhlas itu bukan di mulut, ya, tapi di hati. Hatinya benar-benar ikhlas itu artinya bersih, bersih dari keinginan mau nagih. Ya, tapi kalau masih ada keinginan mau nagih, maka itu belum ikhlas berarti. Jadi ikhlas itu artinya bersih. Ya, ikhlas itu dari kata khalusa, ya khlusu, ya sofa, yasfu, ya. Jadi bersih.
Jadi kalau masih belum bersih dari keinginanmu lagi, masih belum puas, maka itu belum ikhlas. Jadi makanya ikhlas nggak bisa diukur dari ucapan. Ikhlas diukur dari hati, ya, dan hati itu cuma Allah. Kalau kita antar mana, ya kita cukup dengan menghukumin sir, tapi bisa jadi zohirnya tidak sesuai dengan isi batinnya. Jadi nggak bisa kita ya udah ikhlasin aja dah, tapi hatinya masih dongkol, maka itu masih berarti dia belum ikhlas, ya. Karena ikhlas harus bersih, benar-benar bersih. Dia ridho, ya, membebaskan almarhum dari tagihan, ya. Baru itu baru masuk kategori ikhlas. Kalau di mulut doang, ya, atau terpaksa, maka itu belum masuk kategori ikhlas, ya. Biarkan hukum Allah yang menghukumin. Intinya jangan kita berharap orang akan ikhlas, gitu kan, ya, karena belum tentu orang ikhlas walaupun di mulutnya ikhlas, ya. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Jessica Safitri. Ustadz, bagaimana hukum seseorang yang bekerja di bank terkait gajinya? Apakah ada unsur ribanya? Oke, terima kasih, ya. Bagaimana hukum orang bekerja di bank? Ya, di bank itu nggak semuanya transaksinya riba. Ya. Bank nggak semuanya transaksi riba. Saya berkali-kali menegaskan bahwa bank nggak semuanya transaksi riba. Jadi nggak semua yang kita dapatkan itu masuk kategori riba. Ya. Kalau kerja kita adalah kerja yang halal, maka insya Allah rezekinya halal juga. Tapi kalau kita ragu-ragu, maka sebaiknya kita pindah ke tempat yang lebih aman, ya, lebih aman yang tidak meragukan, ya. Jadi kerja di bank, ya, setidaknya itu syubhat, ya, kalau bisa hindarin, dan cari alternatif yang lebih baik. Tapi kalau nggak ada, ya, tetap bertahan, ya. Jangan sampai banyak orang yang resign di bank lalu dia nganggur nyuruh istrinya kerja. Nah, itu berdosa hukumnya, ya. Udah jelas haram-haram, itu jelas, ya. Tapi kalau di bank masih syubhat. Syubhat itu apa? Ragu-ragu. Karena nggak semua transaksi perbankan itu masuk kategori riba, enggak, ya. Nggak semuanya masuk kategori riba. Kan di bank itu ada orang bisnis, ya, dapat proyek. Saya udah pernah gambarkan, dapat proyek 1 triliun, ya. Dia punya uang 500 miliar. Sisa 500 miliar dia nggak punya. Dari 1 triliun itu dia dapat untung 0,5 triliun, misalnya 1,5 triliun. Dia datang ke bank, "Bang, saya dapat proyek nih, ya, 1 triliun nilainya, yaitu bangun jalan tol misalnya. Saya cuma punya uang 500 miliar. Mau nggak suntikan dana 500 miliar ke saya?" Oke, kata bank, ente dapat keuntungan berapa? 500 miliar juga. Jadi nanti uang yang akan cair ke saya adalah 1,5 triliun. Oke, Bapak, saya suntikan 500 miliar, tapi saya minta setengah daripada hasil proyek tersebut. Jadi kamu lunasin saya 500 miliar hutang modal yang saya kasihkan, dan saya minta setengah daripada hasil, berarti 250 miliar. Berarti kamu lunasin ke saya berapa? 750 miliar. Ini nggak masuk kategori riba. Ini namanya bagi hasil. Ini bagi hasil nggak masuk kategori riba. Yang proyek-proyek seperti ini yang banyak bank, ya, yang dikejar sama bank yang proyek-proyek seperti ini, ya. Nah, ini itu nggak masuk kategori riba. Jadi nggak semua transaksi bank itu masuk kategori riba. Kalau itu adalah transaksi bagi hasil, transaksi upah mengupah, ya. Bank transfer kan ada biaya transfer 6.500, itu nggak masuk kategori riba. Ya, biaya transfer nggak masuk kategori riba, itu ijarah, ya. Kita transfer, ya, kemudian ada sewa safety box, ya. Itu masuk kategori ijarah, ya, masuk kategori ijarah. Kemudian biaya administrasi buka tabungan itu masuk kategori ijarah juga. Jadi nggak semua transaksi perbankan itu masuk kategori riba. Yang masuk kategori riba adalah kalau ada orang berhutang 5 juta, bayar 6 juta. Nah, ini baru riba. Ya. Jual beli motor, ya, motor kredit gitu kan, itu nggak masuk kategori riba. Kenapa? Karena jual beli motor biasanya cicilannya fix. Kalau cicilan fix berarti harganya jelas. Harga jelas, maka sah jual belinya. Nggak ada masalah, ya. Harga dinaikin, ya boleh, nggak ada masalah. Hak penjual untuk naikkan harga selama pembelinya ridho dengan harga yang dinaikkan, ya, asalkan harganya fix, ya. Kalau harga fix nggak masuk kategori riba. Jadi orang cicil mobil, cicil motor nggak masuk kategori riba juga itu, ya.
Nah ini ada beberapa transaksi perbankan yang nggak masuk kategori riba. Jadi nggak semua penghasilan bank itu masuk kategori riba. Jadi orang yang bekerja di bank ada transaksinya riba, ada transaksi yang nggak riba. Artinya bercampur di situ. Ya, bercampur di situ. Kalau dia mau menghindar, silakan menghindar. Ya, kalau dia bisa kerja di tempat lain yang lebih bersih, ya boleh. Ya, tapi kalau dari bank pindah ke PLN sama aja. Ya, karena PLN juga ada ribanya juga. Kita tagihan listrik kita terlambat, kena denda itu riba juga, gitu kan? Jadi ada campur riba juga di sana. Ya, kita pindahnya ke Telkom sama aja. Karena Telkom begitu juga, kita telah bayar tagihan telepon, tagihan internet, kena denda, riba juga situ. Jadi kalau mau pindah dari bank, pindah jadi jual parfum, gitu kan? Ya, ini baru bisa nih ya. Itu pun parfum jangan pakai alkohol, karena kalau pakai alkohol dalam mazhab Syafi'i nggak boleh juga, gitu kan? Sama aja dengan menjual najis, gitu kan? Nah itu terkait dengan kerja di bank. Jadi kerja di bank ya masuk kategori syubhat ya. Kalau bisa pindah ke tempat yang lebih yakin lebih baik ya. Tapi kalau belum ada alternatif ya silakan bertahan ya. Jangan sampai nanti resign setelah itu nganggur ya malah nyuruh istri kerja. Ini ada kasus seperti itu berdosa hukumnya. Tanggung jawab dia untuk mencari nafkah. Tanggung jawab laki-laki bukan tanggung jawab istrinya. Ya demikian wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya dari Bu Yulfa. Assalamualaikum. Kalau seseorang berjanji pada seseorang tapi tidak tertunaikan janjinya itu tanpa diketahui alasan tidak ditunaikan janjinya itu, apakah itu termasuk hutang juga, Ustaz? Janji apa dulu ini ya? Jadi ini harus jelas. Pertama kalau itu janji memberi ya, kalau janji memberi ya maka itu belum menjadi hak orang yang diberi sampai ditunaikan ya. Jadi misalnya saya janji sama Pak Fauzi ya. Fauzi saya nanti transfer uang 1 juta buat Pak Fauzi misalnya gitu kan ya. Belum saya transfer ya belum menjadi hak Pak Fauzi. Ustadz terhutang 100 juta. Loh kenapa? Kemarin janji mau transfer. Enggak. Kalau belum saya kasih belum menjadi haknya Pak Fauzi sampai saya transfer masuk ke rekening Pak Fauzi baru itu jadi milik Pak Fauzi. Nah, itu kalau janji dalam bentuk pemberian ya, dalam bentuk pemberian ya. Janji itu ya kan sering kita mendengar kalimat janji hutang ya, janji adalah hutang, al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Janji itu hutang, itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosanya kepada Allah ya, bukan dosanya kepada manusia, dosanya kepada Allah ya. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Karena orang yang dijanjikan belum memiliki hak sampai itu ditunaikan. Jadi belum memiliki hak sampai ditunaikan. Kalau itu pemberian, ya jangankan janji janji memberi, janji menikahin pun itu tidak berhak orang yang mau janji itu melamar, berhak untuk dibatalkan. Ya, janji untuk jadi janji itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, belum menjadi milik atau hak dari orang yang dijanjikan sampai dia tunaikan. Kalau sudah ditunaikan, maka itu menjadi haknya dia. Ya, baru menjadi haknya dia. Ya, wallahu a'lam. Jadi janji di sini harus detail janji apa ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu menepati janji ya. Selalu menepati janji. Salah satu sifat orang yang bertakwa ya di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bahwa mereka adalah yang selalu menepati janji idza ahadu, jika mereka berjanji ya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Dr. Yusuf yang sudah menjelaskan fikih hawalah pada kesempatan kali ini dan sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Bapak Ibu yang ingin memurojaah kajian fikih muamalah ataupun kajian-kajian lain dari komunitas Generasi Izzah, nanti bisa memurojaah di channel YouTube komunitas Generasi Izzah. Dengan demikian berakhirlah kajian kita hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali dengan kajian fikih muamalah di hari Jumat minggu depan.
Dan insya Allah di hari Selasa kita berjumpa kembali untuk kajian Tadabbur Al-Quran ya bersama Dr. Atta Lutfi. Kita akhiri kajian hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Oke, sama-sama saya pamit dulu.